Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja guru pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Hani Masruroh, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Kemenak Batch 3 2025. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 06220825353. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDN 1 Sendangrejo dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kelas 5. Nah, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Lah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Mas Arbi silakan memimpin berdoa di depan. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy. Nah, terima kasih Mas Arbi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kalau semuanya semangat. Dan anak-anak hari ini semuanya masuk? Masuk. Gak ada bangku kosong, berarti tandanya semuanya masuk. Dimulai dari Arbi sampai Zafira sudah masuk semuanya. Selanjutnya untuk kita menanamkan cinta kepada tanah air kita, rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama bernyanyi lagu wajib dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Satu Nusa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan anak-anakku, pada pelajaran minggu lalu masih ingat ada materi apa? Ada yang tahu angkat tangan? Apa Mbak Nisa? Iya, kita belajar surat Al-Maun. Kita baca dulu, kita murojaah surat Al-Maunnya. Sudah hafal semua kan? Oke, kita awali dulu dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mbak Mutiara, tentang apa kemarin surat Al-Maun? Tentang orang menghardik anak yatim. Ya, jadi ada pendusta agama salah satunya menghardik anak yatim. Lah, sampean membaca Al-Qur'an itu bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kepada kitab-kitab Allah. Lah, selain itu kita juga harus mengamalkan dengan menyebut nama-nama Allah. Ya, kalau sampean cinta, sampean sering menyebut nama-namanya. Sampean cinta orang tuanya, setiap pulang ke rumah mesti panggilnya. Masuk rumah salam sing dicari ibunya, ibu dicarilah. Nah, begitu juga kalau kita cinta kepada Allah, kita harus lebih dekat dengan Allah dengan nama-nama Allah. Sampean tahu apa nama-nama Allah itu? Asmaul Husna. Lah, pada hari ini kita akan belajar apa itu Asmaul Husna yang akan kita pelajari di mana ini? Di kelas 5. Ada bab 2 lebih dekat dengan nama-nama Allah. Ada 5 yang akan kita pelajari. Biasanya sampean membaca Asmaul Husna di hari apa? Di hari Jumat. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa?
Karena apa? Karena sampean mau lebih dekat dengan Allah. Jadi ada Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini jadi kita akan belajar menyebutkan arti dan menjelaskan makna beberapa Asmaul Husna tadi yang 5. Kemudian menjelaskan makna, kemudian meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir mengaplikasikan dalam bentuk karya informasi. Jadi nanti Saman membuat karya informasi tentang Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Sekarang silakan menyaksikan. Jadi nanti sesuai dengan tadi ada 5 tadi. Ini di slide yang pertama ada kelompok. Kemarin minggu lalu kita sudah melakukan asesmen awal dan membagi kelompok. Nah, kelompoknya nanti ada kelompok 1 Al-Qawiyyu, ada Al-Qayyum, kelompok 3 ada Al-Muhyi, kelompok 4 ada Al-Mumit, dan kelompok 5 ada Al-Ba'its. Nanti di setiap kelompok tolong diperhatikan videonya, materinya dengan baik, biar nanti bisa sampean menuangkan dalam bentuk karya informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anakku di pembelajaran PAI bab 2 lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama menyebutkan arti beberapa Asmaul Husna, menjelaskan makna beberapa Asmaul Husna, meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari sesuai Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Apakah kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Ya, benar sekali. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Setiap nama merupakan Allah yang agung. Asmaul Husna yang akan kita pelajari sesuai peta konsep makna Asmaul Husna: Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Mulai diperhatikan kelompok 1. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan yang sempurna. Tidak ada yang lebih kuat dari Allah. Coba malam berusaha buat menghadapi cobaan dan tidak mudah menyerah. Tetaplah dalamnya. Contoh adalah terima yang tahu, rajin belajar dan tidak mudah putus asa. Yang kedua, kita belajar Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya menentukan diri sendiri dan menegakkan segala sesuatu. Maknanya Allah tidak memberikan makhluk, tetapi seluruh makhluk bergantung padanya. Contoh pengamalan, selalu berdoa dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan, kita belajar menjadi anak yang mandiri, tidak selalu bergantung pada orang lain, serta bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, kita belajar al-Muhyi, menanam
kebaikan sejak kecil, jujur, sopan, dan suka menolong, agar kelak mendapat balasan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran hari ini sudah selesai. Ayo refleksinya. Anak-anak, manakah asmaul paling gampang? Sudah. Tadi belajar tentang Asmaul Husna. Ada 5. Ya, jadi ada 5 tadi apa saja? 1. Al-Qawiyyu. 2. Al-Qayyum. 3. Al-Muhyi. Yang keempat? Yang kelima? Al-Ba'id. Jadi dari 99 Asmaul Husna yang kita pelajari di kelas 5 semester 1, 5 Asmaul Husna. Jadi Bu Hani tanya, tadi kita sudah mencoba melantunkan lagu tentang Asmaul Husna tadi. Ya. Al-Qayyum, apa arti Al-Qayyum? Apa arti Al-Qayyum? Al-Qayyum? Iya, betul sekali, maha berdiri sendiri. Al-Mumit, apa Mas Alka? Al-Mumit. Al-Mumit apa? Maha mematikan. Oke, betul sekali. Mbak Nisa, Al-Muhyi. Kalau ada Al-Mumit, ada Al-Muhyi. Maha apa? Menghidupkan. Jadi 5 itu tadi, ada Al-Ba'id, setelah kematian ada dibangkitkan. Kita harus meneladani sikap-sikapnya yang ada tadi. Nanti kalau masih belum jelas dari video, silakan literasi dengan menggunakan buku yang sudah ada ya. Selanjutnya kita akan membuat proyek ya, membuat proyek. Tolong didengarkan. Jadi kalian nanti membuat proyek sesuai dengan nama kelompoknya. Tadi sudah ada penjelasannya. Kelompok 1 Al-Qawiyyu. Diingat kelompok 1 apa? Al-Qawiyyu. Kelompok 2 Al-Qayyum. Kelompok 3 Al-Muhyi. Kelompok 4 Al-Mumit. Kelompok 5 sekarang silakan berdiskusi mau membuat proyek apa, sambil melihat-lihat bukunya apa ya yang kira-kira akan saya buat terkait dengan informasi yang ada pada apa? Pada Asmaul Husna tersebut. Silakan berdiskusi. Bukunya dibuka, berdiskusi bersama temannya. Oh, saya mau apa? Silakan. Jadi nanti dituliskan di bawahnya yang mau mencari materinya Al-Qawiyyu siapa, ya. Yang nanti buat presentasi siapa, yang menuliskan siapa nanti ditulis di situ, oke? Terus kelompok 2 mau buat apa? Poster. Oh, mau buat poster. Tidak seperti peta konsep jadi poster. Jadi intinya dari apa namanya, perilakunya nanti harus seperti apa gitu ya. Oh ya, nanti ya di Vano bukunya mana nak? Jadi nanti ditulis, spidolnya sudah disediakan, ada pensil warnanya. Kelompok 3 mau buat apa? Diskusi. Sudah tah diskusinya? Sudah menentukan mau memberikan informasi dengan apa? Membuat lagu. Oke, bagus sekali membuat lagu. Ayo, silakan direng-reng dulu di kertas lagunya. Nanti kalau sudah cocok nadanya, kata-katanya baru dituangkan di sini ya. Yang lain tadi ada yang bercerita, ada yang bernyanyi. Mau buat apa di sini? Mau buat apa? Peta konsep seperti kelompok 1 ya, nggak apa-apa. Nanti dibuat peta konsep yang bagus tentang Al-Mumit. Silakan mulai mengerjakan proyek. Ada waktu sekitar 20 menit sampai 25 menit, oke? Alhamdulillah sudah nyala. Sudah ketemu materinya?
Difikirkan mau dibuat apa ya yang mempercantik tampilannya ya. Nanti dicoba. Di kelompok sini nanti yang presentasi semua maju, tapi yang memimpin presentasi siapa? Oh, Mas Ali. Oke. Siapa yang mau menuliskan? Mbak Nabila. Ini lagunya sudah jadi nanti ini namanya kerjasama. Kalau yang membuat sendiri itu nanti nggak kerjasama namanya. Pakai spidol ya yang besar. Jadi LKPD-nya karena tugasnya berkelompok, LKPD-nya nanti berkelompok. Sambil ada yang mengerjakan boleh dikerjakan. Ini sudah selesai ini, Mas Wafik? Belum. Ayo pegang apa, Amian? Pensilnya. Insya Allah gambarnya bagus, kayak Vano. Iya no. Ini masih ada tempat kosong, boleh dikasih yang lain. Ya. Ini siapa? Arbi apa Alka ini? Alka. Oh Alka. Ya difahami nanti di. Nah, rata-rata sudah mau jadi, tinggal kelompok 2. Ayo kelompok 2. Sudah, sekarang kita lanjutkan dengan presentasi proyek. Kelompok yang sudah finish boleh maju ke depan dulu. Ya, kelompok apa? Ada apa? Lebih cepat ya Mbak ya, yang lain sudah selesai. Tolong diperhatikan. Das, dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya langsung saja. Kelompok kami akan mempresentasikan konsep dari nama Asmaul Husna Jelas? Jelas apa yang dipresentasikan nak? Al-Qawiyu. Apa artinya Al-Qawiyu? Tepuk bagus. Bagus, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok mana yang sudah selesai? Mengulangi dengan cara itu baik, jujur, rajin, ibadah. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 4? Sudah paham semuanya? Ada apa? Al-Mumit, maha mematikan. Jadi Allah lah yang maha mematikan semua makhluknya tanpa terkecuali. Bagus karyanya? Bagus, good job. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Di sebuah desa yang indah, hiduplah seorang anak bernama Rafi. Hadapnya agak ke depan ya. Nah. Tapi kadang mudah menyerah kalau gagal. Suatu hari, sekolah Raffi mengadakan lari cepat.
ia berlatih setiap hari dengan semangat. Namun saat perlombaan tiba, Raffi terjatuh di tengah lintasan. Lututnya lecet dan teman-temannya sudah sampai duluan di bawah sakit. Raffi menangis sedih. Aku gagal, Bu. Aku tidak bisa seperti mereka. Semangat kita untuk maju. Terima kasih. Diakhiri dengan salam dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk bagus. Bagus. Sekarang kelompok 3. Yang ditulis di buku tadi boleh. Jadi tidak harus melihat itunya, lagunya dipegang di bawah nggak apa-apa. Jadi kalau tadi ada cerita dari kelompok 5, sekarang ada lagu. Mau ada artis ini yang mau tampil ya. Kelompok 4. Kelompok 3, maaf. Dari kelompok 3 akan menyanyikan lagu Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadana Bersolawat. Bikul kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah al-mu'yi bukan dia berhidup di alam. Didengarkan dengan seksama. Ya hewan tumbuhan semua karena kuasanya Allahul kafi Boleh diikuti. Qasadanal kafi wajadanal kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Di situ dulu. Ada tanggapan atau pertanyaan tentang Al-Muhyi? Apa tadi, meneladaninya dengan apa ya Al-Muhyi tadi? Menjaga, menyayangi sesama. Dari lagunya tadi lo didengarkan dengan seksama biar tahu intinya dari Al-Muhyi. Allah Maha menghidupkan. Benar sekali. Sudah, sekarang sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Tepuk. Bagus. Bagus. Terima kasih. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok berapa? 4 sudah. Kelompok 5 sudah. Sekarang terakhir presentasi dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ya, Mbak Mutia, kita sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Ada yang ditanyakan atau sudah paham? Bagus karyanya? Kalau bagus dikasih jempol. Tepuk. Bagus. Bagus, terima kasih. Sudah selesai presentasinya, silakan kembali. Nah, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran di hari ini. Yang kita pelajari tadi ada lebih dekat dengan Allah dengan nama-namanya, yakni Asmaul Husna. Apa tadi yang pertama Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, yang keempat Al-Mumit, yang kelima Al-Ba'id. Diingat, Al-Qawiyyu yang maha kuat, tidak ada yang menandingi kekuatan Allah. Kemarin sore itu terjadi hujan lebat, angin, banyak rumah-rumah roboh. Itu atas kehendak Allah. Itu maha kuatnya Allah. Rumah yang dibangun dengan kokoh, dengan angin kalah. Ya. Kemudian yang kedua ada Al-Qayyum. Apa tadi artinya Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan orang lain. Yang membutuhkan orang lain adalah manusia. Lah, kata dari kelompok 2 tadi, serulah kebaikan, mengajak kita berbuat baik dengan jadi pribadi yang mandiri, tidak mengandalkan orang lain. Jadi bisa melakukan sesuatu dengan sendiri sebisa mungkin.
Yang ketiga ada Al-Muhyi. Apa tadi Al-Muhyi? Maha menghidupkan. Allah menghidupkan apapun makhluk Allah. Ya. Jadi kita harus bisa apa tadi meneladaninya dari kelompok 3. Meneladani Al-Muhyi tadi dengan apa? Dengan kita jadi anak yang iya, jadi anak yang peduli, menghidupkan kepedulian. Oh, kalau ada teman kita yang kesusahan kita bantu. Oh, kalau ada bencana alam di mana kita bantu, itu namanya rasa peduli kita, meneladani sifat-sifat Allah. Yang keempat ada Al-Mumit, maha mematikan. Kita percaya kalau semua yang hidup pasti akan mati. Ketika ada orang meninggal harus jadi apa? Harus jadi pengingat kita. Tidak ada batasan usia, mau tua mau muda kalau meninggal. Jadi kita harus rajin ibadah. Bagus Mas Arbi. Yang terakhir ada Al-Ba'id. Tadi ada kisah hikmah seorang anak yang awalnya putus asa karena terjatuh, mau lomba semangat. Akhirnya apa? Akhirnya apa Mbak Nisa tadi? Siapa yang membangkitkan semangatnya? Allah. Melalui siapa tadi yang memberikan semangat? Ibunya. Karena ibunya Raffi jadi semangat kembali karena diingatkan Allah Al-Ba'id. Jadi kita sebut nama-nama Allah karena apa? Di dalam Al-Qur'an ketika kita memohon kepada Allah harus menyebut nama-nama Allah agar akan dikabulkan. Untuk kegiatan selanjutnya yakni memberikan umpan balik. Kalian Bu Hani berikan refleksi. Jadi ada refleksi pembelajaran dari apa yang sudah kita pelajari di sini. Nanti sampean pilih kalian apa. Silakan dicentang salah satu gambarnya kemudian diangkat ke Bu Hani. Nah, Mbak Nisa sudah selesai, boleh Mbak Nisa membacakan hasil refleksinya. Silakan ke depan. Iya. Iya, emojinya dicentang sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Iya. Sudah. Perwakilan satu anak refleksi pembelajaran hari ini tentang Asmaul Husna. Dah. Apa Mbak hasil dari pelajaran hari ini dibacakan? Iya. Hari ini aku merasa senang sekali. Aktivitas kesukaanku hari ini adalah membuat proyek. Hal baru yang aku pelajari hari ini adalah Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal meneladani Asmaul Husna. Terima kasih refleksinya. Silakan kembali. Sudah, jadi hari ini pembelajaran kita cukupkan. Alhamdulillah semuanya happy. Semuanya happy. Jadi tadi yang harus kita teladani dari pembelajaran hari ini meningkatkan keimanan kita dengan lebih dekat kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Selanjutnya kita buat proyek berupa Asmaul Husna untuk pertemuan minggu depan dan melakukan sumatif akhir semester. Jadi dipelajari akhir semester, sumatif akhir bab 2. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pelajaran hari ini. Apabila Bu Hani salah kata mohon dimaafkan. Kita harus terus semangat belajar, kita harus membangkitkan semangat dalam hidup kita untuk selalu berbuat kebaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.